البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Diperhatikan baik-baik. Sekarang kita akan masuki penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-11 dari surat At-Taubah juz yang ke-10. Ayat yang ke-11 surat At-Taubah juz yang ke-10, disimak barakallahu fiik. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, disimak ya. Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Ini kaitannya masalah orang-orang kufar, orang-orang musyrikun yang waktu itu seringnya itu mengingkari janji. Sudah ada perjanjian damai, kesepakatan, tapi seringnya mereka mengingkari. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan untuk mereka, jika mereka tobat, perhatikan itu ya, dan menegakkan salat, kemudian menunaikan zakat, maka mereka itu saudara kalian seagama. Jadi syaratnya itu tobat, kemudian otomatis kalau menegakkan salat dan juga menunaikan zakat, masuk ke dalam agama Islam. Maka mereka itu saudara kalian se-Islam. Paham ya? Seagama. Kemudian apa kata Allah Ta'ala, wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun, dan kami menjelaskan serta merinci ayat-ayat kami untuk orang-orang yang mengetahui. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah, fa in aqla'u an ibadati ghairillah, tobat syaratnya itu jika mereka melepaskan diri dari beribadah kepada selain Allah. Aqla'u malah berlepas diri, melepaskan diri mereka dari apa? Kebiasaan menyembah selain Allah Ta'ala. Aqla'u, berlepas diri. Jika mereka berlepas diri dan meninggalkan mengibadai selain Allah, wa nataku bi kalimatit tauhid, penting ini, dan mereka mengucapkan kalimat tauhid. Apa itu kalimat tauhid? La ilaha illallah, perhatikan. Dan mereka mengucapkan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Waltazamu syara'i al-Islam, dan mereka istiqamah berpegang teguh dengan syariat-syariat Islam, min iqamis shalah, berupa menegakkan salat, wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat, fa innahum ikhwanukum fil Islam, maka sungguhnya mereka itu adalah saudara kalian se-Islam. Syaratnya masuk Islam, mengucapkan kalimat apa? Kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kemudian wa nubayyinul ayati, dan demikian kami menjelaskan ayat-ayat, wa nuwaddihuha, dan juga menggambelangkan ayat-ayat tersebut, liqaumin yantafi'una biha, untuk kaum yang mereka mengambil manfaat dengannya. Kita lihat ayat berikutnya, disimak. Kalau mereka tidak tobat bagaimana? Justru melanggar perjanjian. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa innakasu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Kita lihat artinya,
Jika mereka melanggar sumpah-sumpah mereka, melanggar perjanjian mereka, nakasu itu melanggar. Paham ya? Jika mereka melanggar perjanjian mereka, sumpah-sumpah mereka setelah adanya perjanjian. Paham ya? Setelah ada perjanjian mereka melanggar. Wa ta'anu fi dinikum, dan sekaligus mereka menghina, mencaci maki agama kalian. Ta'anu itu mencaci maki, menghina. Apa kata Allah Ta'ala? Faqatilu a'immatal kufri, maka perangilah, bunuhlah a'immatal kufri, yaitu pemimpin-pemimpin kekufuran tersebut. Innahum la aimana lahum, karena sungguhnya tidak ada lagi harapan pada sumpah mereka. La'allahum yantahun, mudah-mudahan mereka mau berhenti. Dengan diperangi itu semoga mereka berhenti, tidak mengulangi lagi gitu loh ya. Nah, kita lihat tafsirannya, dia tambah jelas, dilihat itu. Qala al-mufassirun asabahumullah. Diperhatikan yang punya kitab, disimak itu ya. Kitabnya semuanya ada itu, dikasih Hafid. Kitabnya ada sih, banyak, semuanya ada semuanya. Nah, kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah. Wa inna qadha haula'il musyrikun al-uhuda, apabila mereka orang musyrikin telah melanggar perjanjian naqadha itu melanggar. Allati abramtumuha, yang kalian telah laksanakan perjanjian tersebut ma'ahum, bersama mereka. Wa adharu ta'na fi dinil Islam, lihat ini, mereka menampakkan cacian dan makian terhadap agama Islam. Faqatiluhum, maka perangilah mereka. Fa innahum ru'asa'ud dhalal, karena sungguhnya mereka adalah para pemimpin kesesatan. La ahdalahum wala dhimmah, tidak ada perjanjian lagi untuk mereka, tidak pula tanggung jawab lagi, enggak ada lagi sudah. Enggak ada yang sudah diharapkan lagi, sudah melanggar mereka. Hatta yantahu, hingga mereka berhenti an kufrihim, berhenti dari kekufuran mereka, wa adawatihim lil Islam, dan sampai mereka berhenti dari memusuhi agama Islam. Jadi kalau mereka melanggar, perangi. Karena perjanjian ini bukan perjanjian yang kecil, besar, ini kaitannya dengan apa? Nah, barakallahu, bertumpahnya apa? Darah kaum muslimin, dan juga barakallahu fiik para sahabat waktu itu. Oleh karena itu perjanjian diperhatikan baik, siapa yang melanggar. Ternyata seringnya mereka yang melanggar perjanjian. Nah, apa kata Allah Ta'ala? Perangi mereka sampai mereka berhenti. Kita lihat sini. Yang terakhir, barakallahu fiik, qala Allah Ta'ala berfirman, ayat yang ke-13 itu, diperhatikan baik-baik. Ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul wa hum bada'ukum awwala marrah atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshaw in kuntum mu'minin. Lihat ini. Ala, mengapa? Tuqatiluna, mengapa kalian tidak mau memerangi? Ngartikannya gitu ya. Mengapa kalian tidak mau memerangi kauman, orang-orang yang nakasu aymanahum, yang membatalkan perjanjian mereka. Wa hammu bi ikhrajir rasul, dan orang-orang yang mereka menginginkan untuk mengeluarkan rasul dari mana? Dari Mekah. Dan mereka menginginkan untuk mengeluarkan apa? Rasulullah SAW dari Mekah. Nah, kemudian wahum bada'ukum awal marrah, dan mereka lah yang mengawali pertama kali menyerang kalian. Jadi mereka dulu. Jadi mereka yang mengawali, mereka yang pertama kali mengawali terlebih dahulu untuk memerangi kalian. Atakhshawnahum, takutkah kalian terhadap mereka? Nah, ini gertakan ini. Takutkah kalian terhadap mereka, musuh-musuh Allah? Fallahu ahaqqu an takhshaw, maka sungguh Allah Ta'ala itu lebih berhak untuk ditakutin. Maksudnya kalian itu lebih berhak menakuti Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut kepada mereka. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Jadi kalau dalam peperangan itu jangan pernah berangan-angan ketemu musuh. Tapi kalau sudah ketemu musuh, harus sabar. Karena surga itu berada di bawah kilatan pedang tadi itu. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tatamannau liqa'al adu. Janganlah kalian berangan-angan untuk berjumpa dengan musuh. Paham ya? Was'alullahal afiyah, mintalah kepada Allah Ta'ala keselamatan. Fa in laqitumuhum, namun jika kalian jumpa mereka, fasbiru, sabarlah kalian. Fa innal jannata tahta dilali suyuf, karena sesungguhnya surga itu berada di bawah apa?
kilatan pedang. Maksudnya perang gitu loh. Nih, balik peperangan tersebut. Kemudian apa kata Rasulullah SAW dalam hadis tersebut? Nah, setelah beliau menjelaskan bahwasanya surga itu berada di bawah kilatan pedang tersebut, beliau berdoa, Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimul ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, zat yang telah menurunkan kitab, yang telah memperjalankan awan, kemudian zat yang mengalahkan musuh-musuh, hancurkanlah, kalahkanlah mereka, dan tolonglah kami untuk mengalahkan mereka. Itu doanya. Itu waktu itu posisinya, nah barakallahu fiik, memang apa? Nah, untuk memberikan motivasi kepada orang yang beriman. Kalau mereka melanggar, mereka itulah orang-orang yang pernah ingin mengeluarkan Rasulullah SAW dari Mekah. Kemudian mereka lah yang mengawali peperangan untuk kalian. Jangan kalian takut pada mereka, perangi mereka, itu maksudnya. Mafhum? Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah, la tataraddadu fi qitali haunal qaum. Kalian jangan merasa ragu dan bimbang untuk memerangi mereka. Alladzina naqadu uhudahum, yaitu mereka-mereka yang melanggar perjanjian-perjanjian mereka. Lihat ini. Wa amilu ala ikhrajir rasul min Makkah, dan mereka orang-orang yang melakukan apa? Perbuatan. Apa perbuatannya? Mengeluarkan Rasul dari Mekah ini. Wa humul ladzina bada'u bi idzaikum awal amr. Dan mereka itulah orang-orang yang mengawali kalian, memberikan gangguan untuk kalian di awal permulaan mereka itu. Atakhafunahum, takutkah kalian terhadap mereka? Au takhafuna mulaqatihim, ataukah kalian takut berjumpa dengan mereka fil harb, dalam peperangan? Fallahu ahaqqu an takhafuh in kuntum mu'minina haqqan. Lihat ini. Maka Allah lah yang berhak untuk kalian takuti jika kalian itu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya barakallahu fi ayat yang mulia ini yang kita baca membahas seputar apa barakallahu fi? Seputar perjanjian yang telah dilakukan antara kaum muslimin dengan orang kufar atau yang semisalnya. Itu kalau tidak ada pelanggaran dari mereka, mereka tidak melanggar, mereka komitmen dengan perjanjian tersebut, maka kita tidak boleh batalkan. Tapi kalau mereka yang batalkan, perangi mereka. Karena mereka yang mengawali. Mereka yang terlebih dahulu membatalkan perjanjian, nah diperangi mereka sampai mereka apa? Berhenti. Sampai mereka apa? Berhenti, tidak apa? Melanggar perjanjian lagi. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, bahwasanya orang-orang kufar di dalam peperangan itu seringkali ketika melakukan perjanjian enggak kuat mereka. Seringnya mereka melanggar dulu. Melanggar perjanjian tersebut. Nah, kemudian kalau mereka bertobat bagaimana? Bertobat, masuk Islam, sholat, zakat, maka jangan diperangi karena mereka itu saudara kalian seiman, seislam, seagama. Mafhum? Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.